Nah, oke. Di sini saya akan memberikan tutorial untuk penggambaran garis refraksi menggunakan reflection template. Nah, yang dibutuhkan dalam penggambaran garis refraksi ini, yang pertama adalah batimetrinya, batimetri ataupun kontur kedalaman dari perairan atau laut itu sendiri. Nah, untuk batimetrinya sendiri ini bisa teman-teman olah data raster di software geospasial, entah itu dari ArcGIS, QGIS, ataupun software lain. Ataupun teman-teman juga sebenarnya mau langsung pakai Navionics juga nggak apa, yang penting kontur kedalamannya ini teman-teman bisa dapatkan. Lalu yang berikutnya adalah refraction template. Refraction template itu seperti ini. Ini teman-teman bisa didapatkan di bukunya Bambang Triatmojo ataupun di SPM. Nah, lalu yang berikutnya adalah nilai C2/C1 ataupun C1/C2. Nilai C ini atau cepat lambat gelombang teman-teman bisa dapatkan dari tan H dalam kurung 2pi D1/L1, ini kedalamannya. Oh, jelaskan di sini. Di sini kan dalam penggaris refraksi itu ada lengan kiri sama lengan kanan. Di sini ada nilai C1/C2, C2/C1. Di sini juga ada C2/C1, di sini ada C1/C2. Jadi teman-teman kalau misalkan menggunakan patokannya itu C1/C2, ya berarti dari awal sampai akhir refraksinya itu patokannya juga menggunakan C1/C2. Tapi kalau teman-teman C2/C1 juga patokannya nanti menggunakan yang C2/C1 semua. Gitu. Nah, lalu untuk caranya sendiri seperti apa? Nah, di sini di dalam SPM dijelaskan bahwasannya kita bisa menggunakan dua atau lebih ukuran chartnya atau penggaris refraksinya ini jika dibutuhkan dalam penggambaran garis refraksi. Nah, karena kan nanti misalkan di kemungkinan menggunakan skala sekian itu teman-teman nggak bisa bertemu nilai C2/C1. Nah, itu teman-teman bisa kecilkan ataupun besarkan skalanya dari penggaris refraksinya. Lalu, oh ya, di sini ada ortogonal dan juga titik putar. Nah, nanti perputarannya itu kita berpatoknya pada titik putar yang ada di sini, di angka 0 ini. Sekarang kita masuk ya. Di sini saya sengaja tandain dengan warna merah untuk kedalaman 32. Oh iya, ada yang terlewatkan. Jadi, jika kita membaca di sini, nah, mulai dari dua kontur pertama dibuat garis kontur tengah. Jadi, ini kan saya sebenarnya interval kedalaman batimetrinya itu kurang lebih 2 meter. Nah, dari 2 meter itu dan juga dari sisi perhitungan kan saya juga 2 meter. Nah, kalian bikin kontur tengah di antara dua garis kontur tersebut. Teman-teman bisa apa namanya? Kalau misalkan di software ArcGIS itu teman-teman bisa beri interval tambahan. Misalkan ini 2, yang ini 1. Atau kalau tidak, misalkan dari software ini juga bisa. Ini saya beri contoh. Uh, nah, ini misalkan kita ada dua kontur ya. Kontur 1 sama kontur 2. Ini misalkan kedalaman 10, ini kedalaman 8 atau berapa. Untuk membuat garis tengahnya, kontur tengahnya, ini teman-teman bisa menggunakan tools ini, blend tool, atau shortcutnya itu W. Gini. Nah, teman-teman select di kedua kontur tersebut. Nah, maka akan muncul garis kontur tengahnya. Nah, tapi kalau misalkan ini tidak muncul langsung seperti ini, teman-teman bisa setting. Jadi dengan di keyboard tekan Alt, lalu ini klik di antara dua ini bebas yang mana klik. Nah, teman-teman ubah
pengaturan spacingnya, ini kan ada smooth color, specific type, sama distance. Nah, ini teman-teman pilih yang step, ini masukin angka 1. Oke. Nah, object expand. Oke. Ungroup. Nah, nanti akan muncul ini tadi kan yang pertama. Ini misalkan saya ubah warnanya biar lebih memudahkan. Nah, ditemukan juga ini kontur tengahnya. Dalam penggambarannya seperti apa? Nah, oke, kita mulai. Jadi garis kita buat, kalau misalkan di software ArcGIS itu teman-teman, jadi garis kita buat garis ortogonal di sini. Lalu kita mulai dari kedalamannya. Nah, kedalamannya dari 32 ke 30. 30-nya ini, 32-nya ini. Kita putar. Di sini aku menggunakan yang C2 per C1 ya. Jadi kita menggunakan yang ini. C2 per C1. Nah, nilainya ini 0,94. Nah, berarti nah ini kan masih terlalu besar. Kalau misalkan digeser sini, ketemu dengan kontur tengahnya, itu kan nggak bisa. Nah, ini apa namanya, refraction template-nya bisa teman-teman kecilkan. Oke. Nah, terus untuk kita membuat titik putarnya biar dia di sini, ini teman-teman bisa pakai tools yang rotate tool atau shortcutnya dari keyboard itu R, lalu pilih titik yang di sini. Nah, kalau sudah, teman-teman geser. Nah, dia ketemu di kontur tengah. Kontur tengahnya kan sini. Ini nilainya 0,94. 0,94 di sini. Kalau saya, kan ini saya udah bikin garis dulu ya, garis ortogonal. Jadi tinggal di copy, paste aja di layer. Sini. Ini aku kasih keterangan 32. Terus selanjutnya bagaimana? Kan selanjutnya kita dari kedalaman 30 ke 28. Ini nilainya juga 94. Penggaris refraksinya ini kita tarik ke atas dari kedalaman ke, ya ini kan kedalaman 32 tadi. Kita naikkan ke kedalaman yang 30. Dan ininya ini mengikuti yang apa namanya, ortogonal tadi letaknya. Ini kan kalau saya geser, nah ini kan udah ada ortogonal nih. Ini tinggal lurus dengan ortogonal. Kita mulai lagi. Kita menggunakan rotate tool. Nilainya tadi 0,94. Bertemu sama kontur tengah. Nah, ini 0,94 bertemu dengan kontur tengah. Nah, begini seterusnya sampai kedalaman paling kecil ya, atau 0 sampai garis pantai. Yang berikutnya juga kedalaman di 0,93.
Yang kedalaman 4 adalah 0,92. Kedalaman 22 juga 92. Untuk kedalaman 20 ini 0,91. Nah ini kan ini kita perlu kecilkan. Di sini kita bertemu dengan ininya C2 per C1 nya 0,91. Dan satu lagi. Lalu untuk kedalaman 16 ini adalah 0,90. Kedalaman 14 0,89.
kedalaman 12 0,88. Ini 0,88. Di sini 12 kedalaman 10 0,86. Lalu di kedalaman 8 0,83. Nah, sudah tepat 0,83. Kedalaman 6 0,79. Koma 79.
kita gunakan skala penggaris refraksi yang berbeda untuk di sini. Ini kita bertemunya dengan 0,68. Nah, lalu yang di sini 0,41. Nah, jika sudah, nah ini kita panjangkan. Nah, biasanya saya akan menggabungkannya ini satu persatu, ya, dimunculkan di dalam layer. Lalu saya pakai tools shape builder, shortcutnya Shift M. Jadi dari dua garis ini kita select, lalu kita hapus bagian terluarnya untuk memunculkan perpotongannya. Nah, ini nah, 28 dengan ini. Untuk menghapus ini, teman-teman sambil klik Alt di keyboard. Nah, maka dia akan muncul di kursor itu ada tanda minusnya gitu. Itu untuk menghilangkan. Nah, jika sudah ini semua kita select, terus di keyboard klik Ctrl C. Nah, dia maka akan jadi satu. Nah, jadi kurang lebih ini adalah garis refraksi yang akan yang hasil dari reflection template tersebut. Gitu, teman-teman. Terima kasih. Nah, ini teman-teman sesuaikan
teman-teman mau membuat berapa garis refraksi, semakin banyak semakin bagus. Nah, nanti misalkan ini sudah selesai, teman-teman mau convert ini ke AutoCAD, itu juga bisa dengan file, export as. Nah, ini DWG. Teman-teman pilih yang DWG ini, export. Oh iya, kalau mau ke export ke AutoCAD, aset-aset selain garis, maksudnya di sini kan saya ada gambar, ada ini. Saran saya untuk tidak usah diikut sertakan dalam ekspor karena nanti akan memperlama proses ekspor atau di file eksportan yang ada di AutoCAD itu akan error gitu teman-teman. Nah ini kan dia responnya lama. Nah cara ini juga sama halnya dengan teman-teman misalkan mau menggambar secara manual. Jadi maksudnya teman-teman print out batimetrinya, terus teman-teman bisa cetak penggaris refraksinya itu dalam bentuk transparent sticker. Nanti dari transparent sticker itu teman-teman bisa tumpuk di atas mika bening. Nah, berarti dari situ teman-teman juga perlu untuk membuat beberapa ukuran skala penggaris refraksinya, karena kan tadi kalau misalkan kita lihat tidak dimungkinkan di beberapa kontur itu tuh menggunakan skala yang sama. Kalau di sini saya menggunakan 3 ukuran skala. Skala A, skala B, skala C. Nah, gitu teman-teman. Nah, untuk hasilnya, kalau misalkan kita tadi ekspor ke mana? Ke AutoCAD. Nah, ini juga akan muncul seperti ini. Explode. Kalau misalkan masih menggabung-gabung gini, teman-teman bisa export saja. Ini refraction template-nya kita hapus. Nah, ini juga teman-teman bisa ekspor ke AutoCAD dan nantinya bisa muncul seperti ini. Gitu teman-teman.